masih bisa menerima bantuan dari luar ya Pak? Saya rasa dia ada larangan. Tidak ada larangan. Berarti tidak ada saya sah-sah saja. Tidak ada, mana ada. Semua lancar. Mereka tolong kita, masa kita persulit ke bodoh. Jadi saudara-saudara, ini bencana ini ya musibah, tapi di sisi lain menguji kita, dan alhamdulillah kita kuat. Kita mengatasi masalah dengan kita sendiri-sendiri. Tangani dengan cepat, bantu masyarakat ini dengan cepat. Kalau kita tidak mampu, nggak usah malu minta pertolongan dari pihak manapun. Karena masyarakat di lokasi bencana pasti membutuhkan kehadiran cepat negara di sekitar ketidakmampuan mereka menghadapi kondisi yang ada sekarang. Selamat malam saudara, selamat bergabung di program Rosi, saya Tifal Solesa. Pemerintah menyatakan masih mampu menangani bencana di Sumatera dan merasa belum perlu meminta bantuan asing. Sementara banyak pihak yang mendesak agar pemerintah segera membuka keran bantuan asing itu guna mempercepat proses penanganan bencana. Kali ini saya mengundang staf khusus Kepala Staf Kepresidenan Timothy Ivan Triono dan seorang kreator konten yang kritis terhadap isu sosial politik dan tengah membantu korban bencana di Sumatera, Shirley Anavita. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih sudah datang di Studio Kompas TV kali ini. Saya melihat akun media sosial Anda di tanggal 11 Desember ini, Mbak Shirley. Anda mengunggah sebuah video menggambarkan kondisi di Gayo Luas tempat Anda memantau di sana, jadi relawan di sana. Ya. Jembatan terputus dan Anda bertanya kepada salah seorang anggota BPBD di sana soal kesanggupan untuk memperbaiki kawasan Gayo Luas ini sehingga bisa kembali seperti semula. Petugas itu bilang tidak bisa, butuh waktu yang cepat begitu. Ya. Apa maksud dari konten Anda itu kemudian diunggah ke media sosial Anda? Ya, terima kasih Mas. Betul, Shirley mengonfirmasi bahwa beberapa waktu yang lalu Shirley berkesempatan untuk ke Kabupaten Gayo Luas, salah satu kabupaten yang terisolir saat itu. 10-11 hari sudah berlalu tapi sangat sulit menemukan BBM dan 88 jembatan terputus. Artinya sekalipun bantuan dari udara sudah masuk dari BNPB, itu mendistribusikan ke desa-desa dan kecamatan-kecamatan itu sangat sulit. Dari situ akhirnya kita mulai melihat bahwa bagaimana sebetulnya proyeksi ke depan ketika jembatan yang menjadi salah satu infrastruktur vital untuk mendistribusikan ini bisa cepat diperbaiki. Dan ini menunjukkan bahwa pemerintah setempat bukan tidak melakukan sesuatu. Bahkan Polri, TNI itu sudah saling bekerja sama untuk berusaha menyalurkan bantuan dengan mobil 4x4, dengan bahkan berjalan kaki. Artinya ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah tidak mampu untuk mengatasi atau menanggulangi kondisi saat ini. Sehingga kalau saya kaitkan dengan komentar Anda di tanggal 4 Desember di akun Instagram juga menanggapi pernyataan Mensesnek yang bilang pemerintah masih mampu untuk menangani penanggulangan bencana di Aceh, Anda kan sempat bilang di Takarir, ini bukan tentang merasa mampu tapi tentang kemanusiaan. Merujuk dari situ Anda mau bilang bahwa pemerintah belum mampu? Artinya kondisi lapangan akhirnya mengonfirmasi hal tersebut. Bahwa ini boleh jadi kita masih merasa mampu, boleh jadi masih ada pride, tapi jangan sampai rasa mampu, rasa masih bisa melakukan sesuatu, rasa gengsi boleh jadi akhirnya masyarakat menangkap ini mengorbankan nyawa rakyat. Yang bahkan sampai tadi siang, 16 hari sudah berlalu, ini masih ada kawan-kawan kita di desa-desa yang masih terisolir. Yang kalaupun ada titik-titik koordinat tertentu yang diberikan kepada TNI AU, ini nggak cukup untuk setidaknya membuat masyarakat di sana itu bertahan. Sampai tadi sore sebelum berangkat, akhirnya masuk hanya tinggal 1 genggam beras lagi untuk bertahan kami sekeluarga. Artinya boleh jadi kita sangat mengapresiasi dalam hal ini Pemda bekerja sama dengan Bupati, bekerja sama dengan TNI AU dan seperangkat daerah lainnya, seperangkat kawan-kawan yang ada di daerah termasuk relawan, tapi harus diakui bahwa gelondongan-gelondongan kayu, bahkan di sebagian tempat mayat-mayat, itu
relawan udah nggak mampu lagi. Sehingga Anda menilai bahwa pemerintah yang menyikapi belum membuka keran bantuan asing masuk ke Indonesia itu langkah yang tidak tepat. Justru kita mempertanyakan kenapa pemerintah masih belum membuka bantuan asing. Kalau memang pemerintah mampu, maka tunjukkan, karena masyarakat hari ini sudah benar-benar sangat membutuhkan bantuan langsung, bukan hanya tentang statistik, ini tentang logistik yang harus sampai ke masyarakat. Nah, Mas Ivan, ada pertanyaan di situ soal kenapa kemudian bantuan asing itu belum dibuka. Hubungannya soal kepercayaan publik, soal penanganan bencana di area terdampak, terutama di Aceh yang sampai sekarang masih terisolasi, masih ada yang belum dapat bantuan juga sampai sekarang. Iya, pertama begini, pemerintah mengakui bahwa kami masih belum optimal, terutama Aceh ya, karena memang Aceh ini adalah provinsi di mana kabupaten dan kota terdampaknya itu paling banyak gitu dibanding Sumut dan juga Sumbar. Lalu juga Medan di Aceh ini jauh lebih sulit ditembus ya. Sebagai contoh ada 4 kabupaten kota yang masih terisolir di sana. Ambil contoh Aceh Tamiang, Aceh Utara, Gayo Lues dan juga Benar Meriah begitu. Nah, kalau tadi disampaikan ini soal pride, rasanya tidak ya. Pak Presiden tidak pernah menyampaikan bahwa kita tidak usah terima bantuan asing karena kita ego atau kita pride, itu tidak. Ini lebih kepada pemerintah bukan merasa ya, pemerintah yakin bahwa kita ini masih mampu. Pemerintah daerah memang sudah sempat menyatakan bahwa anggarannya sudah habis ya. Anggaran pemerintah daerah, kabupaten kota, provinsi sudah habis. Oleh karena itu Pak Mendagri pada waktu rapat terbatas menyampaikan usulan tambahan anggaran 2 miliar per kabupaten kota. Dan juga untuk provinsi juga ditambahkan. Lalu Pak Presiden sudah memutuskan bahwa untuk kabupaten kota itu diberi tambahan 4 miliar masing-masing daerah gitu. Untuk provinsi diberi tambahan 20 miliar tiap provinsi. Itu gunanya apa? Supaya pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota bisa melakukan percepatan penanganan korban. Sehingga sebentar, poinnya begini, kenapa kemudian tetap ditahan sementara banyak negara juga sudah membuka diri loh Mas. Uni Emirat Arab sudah membuka diri, PBB pun bahkan mengaku sudah berkoordinasi dengan daerah, tidak hanya Indonesia loh, tapi ini kan kawasan Asia, beberapa kawasan Asia juga mengalami hal yang sama. Kenapa kemudian pemerintah memutuskan untuk tidak membuka keran itu sementara masih ada daerah yang terisolasi, masih butuh bantuan, air bersih saja masih ada yang belum dapat Mas? Ya, tentu kita menghargai dan kita mengapresiasi dukungan dari internasional, baik yang menyampaikan keprihatinan maupun menawarkan bantuan, baik dari negara sahabat ataupun PBB maupun ASEAN begitu ya. Tetapi balik lagi, pemerintah masih merasa bahwa kita masih sanggup dan kita terus berupaya. Pak Presiden juga terus berkomitmen melakukan percepatan ya. Ambil contoh ya, misalkan progres penanganan tanggap darurat ya berkaitan dengan jalan dan jembatan. Di Provinsi Sumatera Utara itu sudah 78% capaiannya. Di Sumatera Barat capaiannya sudah 76%. Memang khusus untuk Aceh ini masih 51%. Ya, oleh karena itu Pak Presiden besok pagi direncanakan akan berkunjung ke daerah-daerah yang terisolir. 4 kabupaten itu, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Takengon dan juga Benar Meriah. Artinya Pak Presiden ingin hadir langsung ke lokasi yang masih terisolir dan Pak Presiden ingin memastikan bahwa akses jalan itu sudah harus bisa ditembus dalam waktu singkat gitu loh. Dan kita kan juga lihat di media sosial juga beredar bahwa kita ini punya pahlawan-pahlawan di lapangan. Kita punya TNI Polri, kita punya BNPB, kita punya Basarnas, ya. Kita juga punya pahlawan kesehatan, ya. Kita juga punya pahlawan kelistrikan. Teman-teman PLN ini sampai sekarang masih terus berusaha agar di Provinsi Aceh itu bisa pulih semua 100%. Tapi saat kalau ini kemudian, kan masih 88%. Tapi kalau kemudian faktanya yang dijanjikan waktu itu oleh pemerintah, 93% jaringan listrik di Aceh bisa terpenuhi, tapi pada faktanya tidak seperti yang digambarkan. Berarti kan tandanya pemerintah belum sanggup untuk memenuhi janji itu. Begini, pemerintah ini kan bekerja berdasarkan target. Pemerintah punya target bahwa kita berharap 93% itu bisa dicapai. Namun kan kondisi di lapangan ini sangat sangat ekstrim ya. Petugas PLN sudah berjibaku ya. Tadi saya juga mendapatkan laporan dari tim teknis PLN di lapangan bahwa penyebab kenapa belum sampai 93% ini karena ada 2 gardu induk di Aceh itu yang sering trip. Sehari itu bisa trip 2 sampai 3 kali. Dan mereka masih terus berupaya agar bisa mencapai 93% itu. Sehingga kalau saya tanyakan dengan singkat, berarti pemerintah masih sanggup atau tidak? Walaupun faktanya masih ada yang belum mendapatkan bantuan dan sokongan-sokongan infrastruktur belum merata seluruhnya. Ya pemerintah masih sanggup dan sampai sekarang kami masih terus berupaya untuk mengatasi itu. Gitu loh. Artinya pahlawan listrik kita
tidak menyerah dengan keadaan itu. Kita masih terus berusaha. Tetapi kan kondisi di lapangan itu juga mempengaruhi bagaimana kerja-kerja kita. Nah, Mbak Shirley, itu ada komitmen dari pemerintah, ditambah ada anggaran. Beberapa kali dalam berbagai kesempatan, dana siap pakai ada, dana darurat yang dipegang Menteri Keuangan juga ada, bisa dipakai kapan saja. Anggaran BNPB juga masih ada. Ya. Hal apa lagi yang Anda ragukan kalau begitu? Ada tanda kesanggupan itu? Pada akhirnya kita semua mengapresiasi upaya baik dan kalimat-kalimat empatik itu tentu kita apresiasi, Mas. Tapi kondisi di lapangan itu menunjukkan bahwa Shirley tiba di Gayo Luwes itu hari ke-10 memasuki hari ke-11. Ternyata di lapangan itu listrik masih mati sesampainya di Gayo Luwes. Bahkan tiba pesawat aja itu mereka bahagia sekali. Bukan di desa, Mas, itu di kabupaten. Nah, 2 hari kemudian dapat konfirmasi bahwa Bapak Presiden tiba. Artinya bahwa boleh jadi yang ditargetkan sekian, tapi nyatanya di hari ke-10 sampai ke-11 itu PLN di Gayo Luwes pun masih memberikan statement kalau dalam 3 hari ke depan BBM tidak masuk dari kabupaten luar, maka kami sudah angkat tangan. Pemerintah bupatinya dalam hal ini juga mengatakan bahwa bisa jadi lumpuh total. Nah, dalam hal ini tentu kita mengapresiasi ketika ada hal-hal baik yang disampaikan. Tidak seperti sebutlah misalnya beberapa waktu terakhir yang kita dengar ucapan-ucapan yang itu sangat menyayat hati, terutama hati korban. Yang hari ini mereka dipenuhi dengan ketidakpastian bahwa ini kapan kami akan mendapatkan bantuan, belum lagi rumah atau mungkin sawah yang sudah mereka kumpul sekian lama, hewan-hewan ternak yang itu menjadi sumber mata pencaharian mereka, itu semuanya rata. Kemudian statement-statement ini yang kemudian menyakiti hati mereka. Sehingga dari apa yang Anda pikirkan, Anda yang analisis dan lihat di lapangan, Anda merasa bahwa pemerintah Indonesia sanggup melakukan itu sendiri tanpa bantuan asing? Kalau boleh jujur, kondisi lapangan menunjukkan hari ini adalah hari ke-16. Terlepas dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sama-sama membutuhkan, tapi di Aceh kondisinya masih sangat memprihatinkan. Dari data di lapangan yang kami temukan, rasa-rasanya pertanyaan kritis kenapa pemerintah tidak membuka donasi asing, ini masih menjadi pertanyaan kita semua, Mas. Apa sebetulnya yang menjadi keberatan hati pemerintah? Karena kalau melihat bagaimana korban terus bertambah, bagaimana infrastruktur ini kalau tidak mendapatkan bantuan dari nasional ini diperkirakan 30 tahun baru akan pulih. Belum lagi nanti rekonstruksinya, belum lagi trauma healing masyarakat. Maka rasa-rasanya pemerintah tidak mampu untuk menyelesaikan ini. Harapannya adalah ketika Pak Prabowo menetapkan ini sebagai bencana nasional, maka koordinasi ini akan semakin masif, cepat, dan tepat, Mas. Oke. Karena sekalipun pemerintah sebutlah menyebutkan angka-angka tertentu, tapi masih ada desa-desa yang terisolir, maka ini kita berbicara tentang nyawa dan hidup masyarakat. Maka muncul pertanyaan begini, Mas Ivan. Kalau kemudian saya kutip pernyataan dari Menteri Luar Negeri pada Jumat pekan lalu yang bilang, selama kita masih mampu, maka kita akan melakukan itu sesuai dengan apa yang kita bisa. Ya. Saat ditanya oleh wartawan, beliau hanya bilang, sampai kita merasa butuh, maka indikator butuhnya tuh yang sampai kapan kalau begitu Indonesia mau membuka diri dengan bantuan asing? Ya, tentu data kami tidak berbeda ya. Kami kan mengakui bahwa Aceh adalah provinsi dengan dampak yang paling parah begitu, dan daerah-daerah yang masih terisolir juga banyak di Aceh begitu. Saya sampaikan bahwa hari ini pun Pertamina berhasil mengirimkan 144 tabung LPG 12 kilo ke Kabupaten Bener Meriah dengan mekanisme airdrop, dengan mekanisme baru begitu. Itu berhasil kita terjunkan. Artinya pemerintah masih terus berupaya begitu ya. Tadi kalau dikatakan sampai kita butuh, ya sampai hari ini kita merasa bahwa, dan bukan hanya merasa ya, kita yakinkan kepada masyarakat bahwa sampai hari ini pemerintah terus bekerja keras gitu. Semua kementerian lembaga ini turun semua loh. So, indikator merasa butuh bantuan asing kalau apa? Indikator butuh bantuan asing itu seandainya nanti ada kebutuhan yang mendesak dan tidak mampu lagi ditangani oleh kita gitu loh. Ini konteksnya anggaran? Tidak hanya anggaran, kan misalkan ada nanti suatu saat ada kebutuhan layanan dokter spesialis yang mungkin di Indonesia belum ada. Ya kita tentu butuh bantuan asing gitu. Atau ada alat berat yang kita tidak punya teknologinya
ya tentu kita butuh bantuan asing gitu. Mau nggak mau kan gitu. Tapi kan itu ada dalam kondisi di mana kita tidak punya teknologinya, kita tidak punya sumber daya manusianya, begitu. Nah, korban bencana Sumatera saat ini membutuhkan bantuan secepatnya. Namun pemerintah menolak bantuan asing. Benarkah pemerintah masih kuat menangani ini sendiri? Kami segera kembali. Ini, Pak.